Shalom Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Raja-Raja. Kali ini kita ambil tema mujizat Elisa memberi makan 100 orang. Ini tema yang diberikan, judul yang diberikan oleh LAI ya. Di sini dikatakan ada seorang dari Baal Salisa, ini daerah dekat Efraim, pegunungan Efraim itu. Ada dia membawa bagi si Elisa ada roti hulu hasil. Ya, ada 20 roti jelai ya, gandum. Kemudian Elisa bilang, "Berilah itu kepada orang-orang ini." Rupanya Elisa memang dia pemimpin daripada para nabi, jadi sering kumpul di situ nabi-nabi tua juga, semua orang lah datang ke sana. Tapi jumlahnya ada 100 orang. Ya nggak cukup lah ini roti yang ada ini. Nah, bujangnya bilang, pelayannya bilang, ya bagaimana kita bisa ngasih makan ini di depan 100 orang katanya. Elisa bilang, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Ini Bang Elisa kan kalau Nabi dalam perjanjian lama itu pembukaannya selalu demikianlah firman Tuhan, baru dia ngomong. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Elisa ya. Lalu dihidangkan di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi ini cerita ini sederhana saja, tapi saya melihat ini ada makna yang dalam yang bisa kita pahami ya dari sini. Cerita ini sebenarnya hampir mirip dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkati gitu, bagikan kepada 5.000 orang laki-laki ya, belum nanti perempuan dan anak-anak. Ada mujizat lah ceritanya ini. Sama seperti Elisa ini juga, ada roti yang jumlahnya tidak cukup lah untuk 100 orang. Tapi dia berfirman, Tuhan berfirman melalui Elisa dan ternyata cukup, bahkan ada sisanya. Sama seperti yang Yesus buat itu juga ada sisanya. Jadi memang Tuhan selalu berbuat mujizat berkelimpahan lah gitu ya, ada sisanya. Jadi bagaimana ini sekarang yang bisa kita tangkap lah dari pelajaran tentang Elisa memberi makan ini? Kita melihat yang pertama bahwa pelayanan Elisa itu bukan hanya pelayanan, katakanlah pelayanan demikianlah firman Tuhan, pelayanan spiritual begitu, pelayanan nubuat. Biasanya kalau nabi kan dia bernubuat ya. Tapi ini pelayanan Elisa ini adalah pelayanan yang juga memberikan makanan, roti ya, makanan jasmani ya. Karena firman Tuhan bilang kan manusia hidup bukan dari firman atau bukan dari roti saja, tapi dari firman. Sama, firman dengan roti itu kebutuhan manusia. Nggak boleh ada kekurangan. Karena manusia memang didesain untuk dia punya kebutuhan roti di tubuhnya ya. Tapi dia juga punya roh yang membutuhkan firman. Kalau ada kekurangan di antara ini, itu ada gejalanya. Ya, kalau misalnya roti, kurang roti ya pengertiannya luas ya. Makan, minum, pakaian, apa semuanya itu yang kebutuhan manusia jasmani lah. Kalau ada kekurangan itu ya secara, kalau misalnya orang sampai kekurangan makanan, gizi apa semua kan kelihatan busung lapar ya, ada penyakit-penyakit yang tertentu yang datang ya. Ada kekurangan makan roti. Orang juga kalau kurang makan firman ya, dia makan firman juga, dia mungkin baca kitab doa juga, datang apa kebaktian dia. Tadi kekurangan firmannya enggak cukup untuk kebutuhan dia, maka ada gejalanya juga. Apa gejalanya? Takut, khawatir, bimbang, gelisah, stres, sampai macam-macam lah ya. Itu karena kekurangan firman itu. Jadi, dan ini semua ya dia harusnya mencari lebih sungguh-sungguh lagi ya. Dan harus mengutamakan cari firman. Ya, kalau orang yang utamakan cari roti, kan firman Tuhan bilang kan, cari dahulu. Ya, bukan nggak boleh cari roti, cari dahulu kerajaan surga. Firman kerajaan surga itu harus kita harus cukup.
baru boleh cari roti. Bahkan sebenarnya ada janji ya, yang lain langsung ditambahkan, artinya ada kemudahan lah. Di dalam Mazmur dibilang Tuhan memberi roti kepada orang yang berkenan kepadanya pada waktu tidur. Artinya bukan berarti kita tidur terus saja supaya datang roti, itu tidak begitu. Maksudnya ada kemudahan lah dalam mendapatkan makanan jasmani. Jika itu kasus ini ya, jika kita mengutamakan kebutuhan. Tapi memang kalau dalam konteks perjanjian baru, orang-orang yang di jamaah Tuhan ya, umat pilihan Tuhan, pasti dia mempunyai kerinduan, kelaparan, haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan kebenaran. Pasti dia akan mengutamakan itu, otomatis itu. Tuhan taruh dalam batin, itulah kasih karunia itu. Tuhan taruh dalam batin umat pilihan Tuhan sehingga dia mencari, pasti dia mencari lebih dulu firman kebenaran. Kenapa? Karena Tuhan taruh hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Bukan haus dan lapar akan roti, nanti malah makan terus, gendut perutnya dan sebagainya. Itulah nggak begitu. Jadi soal ini, tapi yang kita sedang bicarakan adalah pelayanan seorang hamba Tuhan. Ini yang sedang kita fokusnya, karena cerita Elisa ini cerita tentang bagaimana seorang hamba Tuhan, nabi dalam sini, kasus ini Elisa ini, yang memberi makan kepada orang ya. Karena dalam kekristenan, nah ini saya lihat ini sudah menjadi rusak karena dibelah. Itulah ya, ajaran Nikolaus itu. Jadi dibelahlah gereja menjadi dua kelompok, dua kategori lah. Yang pertama, kalau orang Katolik itu imam dengan apa itu? Umat. Kalau Protestan itu pendeta dengan jemaat. Nah ini dibagi nih tugasnya nih. Kalau imam, pendeta, ini bagian katanya suku Lewi, nggak boleh kerja. Urusan rohani, ya kira-kira urusan rohani lah ya. Sementara yang ini jemaat atau umat, ayo kamu cari uang, ya nanti kasih perpulanya ke situ. Ini sistem yang rusak, ini sistem benar dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama begitu, ya. Suku Lewi itu ya memang dia berhak atas perpuluhan daripada suku-suku yang lain, ya, karena mereka memang tidak bekerja, maka mereka nggak dapat apa ya, kalau tanah perjanjian itu mereka nggak dapat milik pusaka, karena milik pusakanya suku Lewi itu adalah Yahweh sendiri, betul itu. Nah makanya sekali kalau baca Alkitab itu yang paling penting itu prinsip konteks. Dalam hal ini konteks perjanjian. Dalam perjanjian lama memang betul suku Lewi, imam-imam itu termasuk suku Lewi apa semua, itu dia tidak boleh ada pekerjaan, bahkan dia nggak punya, dia hanya sekedar lah dikasih tanah dan pengembalanya apa semua untuk dia hidup, tapi dia nggak punya milik pusaka, nggak punya tanah di Israel itu, ya. Dan milik pusakanya itu adalah Elohim, nah, Yahweh. Jadi yang suku yang lain dukung kehidupan materi daripada suku Lewi ini. Itu kewajiban itu, nggak boleh ya diabaikan suku Lewi ya. Kalau diabaikan itu suku Lewi, nanti Tuhan Yahweh itu murka dan kena disiplin lah orang Israel itu. Kemudian dalam konteks perjanjian baru, surat Petrus juga bilang itu, kita ini adalah imamat yang rajani, artinya raja-raja dan imam-imam. Sama seperti Wahyu pasal 4 pasal 5 juga. Ada tuh 24 tua-tua dengan 4 makhluk itu semuanya raja-raja dan imam-imam yang akan memerintah di bumi. Imam-imam dalam konteks perjanjian baru itu adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek. Mengapa demikian? Karena Abraham itu kan dia memberikan persembahan ya. Melkisedek muncul di kitab Ibrani itu sebagai Raja Salem, Raja Damai Sejahtera itu Abraham memberikan itu. Dan Abraham ini, Melkisedek ini adalah imam bagi El Elyon. Kalau terjemahan ILC itu kelihatan itu di kitab Kejadian itu ya. Kalau LAI emang nggak kelihatan, dia cuma Allah begitu aja. Jadi Melkisedek ini imam bagi El Elyon. Sementara di sini Yesus itu adalah the son of the ini El Elyon itu ada artinya the most high God. Elohim yang maha tinggi, yang punya otoritas surga di bumi ini, ya. Nah, Melkisedek itu imam bagi itu, El Elyon. Sementara di sini Yesus itu adalah son of the most high God, artinya anak daripada El Elyon.
Itu sebabnya ketika Yesus sebagai waris, dia mati bangkit, dia bilang segala otoritas di surga di bumi sudah diberikan kepadaku. Ya. Jadi Yesus ini menjadi imam besar, dia kan imam besar juga, tapi bukan main dengan aturan Harun. Kalau aturan Harun ya suku Lewi harusnya ya, karena Yesus kan suku Yehuda. Jadi Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Ini dijelaskan tuh dalam Ibrani itu, jelas banget itu Paulus membanding-bandingkan. Karena istilah daripada Ibrani kunci kata kuncinya itu better, lebih baik. Jadi yang lama tuh lebih baik dari yang baru lebih baik dari yang lama gitu loh. Nah, kita sebagai umat percaya yang terikat perjanjian dengan El Elyon melalui perantaraan Yesus sebagai umat kita, umat pilihan, kita juga imam-imam menurut aturan Melkisedek. Dan memang kita nggak ada urusannya dengan aturan imam-imam keimamatan Lewi, nggak ada urusannya. Di mereka itu adalah perjanjian antara Yahweh dengan umat Israel, suku bangsa Israel dengan perantaraan Musa. Dan memang keimamatannya itu adalah menurut aturan Harun. Tidak boleh bangsa-bangsa lain tidak boleh jadi imam, kecuali bahkan suku Lewi yang bukan suku Lewi tidak boleh jadi imam. Nah, ini jadi kita ini semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek. Bukan berarti jadi nggak kerja dibelah begitu ya. Ini kan kejatuhan gereja. Ajaran Nikolaus itu menaklukkan kaum awam. Jadi imam-imam maupun pendeta-pendeta dalam Katolik imam itu menaklukkan kaum awam. Jadi kami ini urusan soal yang rohani lah. Kalian ini cari makan ya, tapi jangan lupa perpuluhan. Buah sulung, kadang-kadang lebih kejam itu buah sulung itu. Artinya seluruh hasil gajimu di bulan Januari dalam setahun, setor ke sini. Di bulan Februarinya awalnya gitu, setor. Semua. Nggak peduli, lu mau makan atau enggak peduli. Kejam itu. Ini imam-imam jenis apa ini? Dibilang menurut aturan Harun, kagak. Menurut aturan Melkisedek apalagi? Ini menurut aturan maunya kamu sendiri. Itu ngomong itu maunya kamu sendiri tuh. Jadi kita semua ini gereja di zaman konteks perjanjian baru itu semuanya imam-imam menurut aturan Melkisedek. Nggak ada lagi pembelahan, yuk cari duit, kami urusan rohani. Sini setor sama kami. Nggak ada lagi begitu-begitu. Paulus juga bekerja kok, ya memang dia. Tapi kata Paulus, kalau saya sudah memberikan berkat rohani, nggak berlebihan juga kalau mendapat berkat jasmani dari orang yang dilayaninya. Dengan catatan memberi harus dengan sukarela nih 1 Korintus apa nih? 9 ayat 7. Di sini kalau Elai bilang setiap orang memutuskan seperti apa yang ada dalam hatinya, bukan dengan duka cita atau dengan terpaksa. Karena Elohim mengasihi pemberi yang dengan gembira. Jadi kalau misalnya kita sebagai pelayan Tuhan mendapat kasih karunia sebagai rasul, mengajar barangkali begitu, memperlengkapi. Kalau ada orang yang digerakkan Roh Kudus, dia memberi dengan sukacita, dengan rela hati, dengan gembira, bukan terpaksa. Jangan diancam-ancam. Hei, Maliaki 3:10 itu kan konteks aturan Harun. Kita ini aturan Melkisedek. Jangan main ayat, comot-comot ayat itu. Ya, ancam. Jangan mencuri uang Tuhan. Terus ini balik perpuluhan lah. Memang Tuhan butuh perpuluhan. Lu udah penipu, merampok lagi. Itu 2 kali tuh, penipu, perampok. Itulah yang dibilang Yesus di Yohanes 10. Siapa itu perampok, penipu itu? Itu gembala yang nggak beres itu. Ya, bukan setan ya. Konteks Yohanes 10 itu, Yesus sedang membandingkan dirinya dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Baca deh konteksnya. Jadi perampok zaman ini, ya, di zaman ini perampok dan pencuri adalah orang-orang yang maksa ambil ayat dari perjanjian lama tuh, kasih ayat sama jemaat, sini uangmu. Perampoknya kadang-kadang kejam. Itu yang saya bilang, buah sulung tuh itu perampok yang kejam banget. Orang mau diambil 1 bulan gaji tuh, jadi mau makan apa?
Ya nggak? Coba dulu. Saya kadang-kadang sih masih heran kalau orang yang begitu masih didengar dibilang hamba Tuhan. Itu perampok. Yohanes 10 bilang, bukan saya. Saya nggak nuduh orang, nggak ada urusan saya. Saya selalu urusan dengan Alkitab. Alkitab bilang orang kayak gitu perampok. Perampok, ngerti ya perampok itu ya? Merampas yang bukan haknya. Bukan hak dia untuk ngambil uang itu bulan Januari habis. Bukan haknya ngambil 10 gaji orang. Nggak hak dia. Dia itu sama dengan ini. Dia juga imam menurut aturan Melkisedek, ini juga imam menurut aturan Melkisedek. Jangan saling, wah. Itulah saya bilang, penipu, perampok, itu dia. Yang suka ngambil uang-uang jemaat dan curi-curi, ambil comot-comot ayat dalam konteks perjanjian lama itu. Yang paling sering sih biasanya Maleakhi 3:10. Karena di situ ayatnya itu sudah ngerti ya. Gampang ya. Kembali saya bilang ini kadang-kadang bukan persoalan teologis, tapi persoalan perut. Memang Tuhan gak butuh perpuluhan, Tuhan gak butuh buat sulung, ya lu yang butuh. Bilang gitu aja nih perampok-perampok nih. Lu yang butuh tuh uang, bukan Tuhan. Aduh, berhentilah. Ya orang itu jangan ngomong-ngomong kerajaan surga ya, jangan. Jauh. Karena kerajaan surga itu orang yang anggota kerajaan surga yang akan ditampilkan tahta anak domba, itu akan berlaku seperti anak domba. Anak domba itu keluh, dia nggak punya hak apa-apa, nggak punya kemampuan apalagi merampas, merampok. Tahu, sudah, anak domba itu, dia nggak punya, itu salah satu binatang yang tidak punya, kalau binatang lain kan dia punya apa? Daya serang gitu ya, menyerang. Kalau domba itu enggak, dia enggak punya daya bertahan, makanya mesti gembala yang ngapain dia. Tapi kalau yang begini-begini, perampok ini, serigala ini, serigala ganas, itulah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 20. Serigala ganas akan datang menyerang para penatua, para pemimpin, dan dia akan berlaku seperti pencuri dan perampok, merampok umat Tuhan habis-habisan. Kadang dia kaya, dia bisa banyak hartanya, hidupnya mewah. Itu ada janda-janda, apa orang-orang yang jemaatnya susah. Ini terjadi, saya ngomong terus terang supaya mudah-mudahan ya, kalau umat pilihan Tuhan sudah ngerti, nggak usah diomongin lagi. Karena umat pilihan Tuhan itu ada pengurapan dalam batin. Pengurapan ini akan mengajari dia segala sesuatu. Umat pilihan Tuhan akan ngerti bahwa ia adalah imam menurut aturan Melkisedek. Dan pelayanannya adalah memberikan firman dan roti. Dua itu. Kayak Yesus. Murid-muridnya kan pernah protes. Ini Tuhan, ini saya baca dulu ya. Coba kita lihat. Imam menurut aturan Melkisedek mesti belajar memberi firman, tentu. Firman itu tidak harus khotbah, aduh jangan salah. Itu gaya hidup juga tuh kayak Elisa. Elisa itu tidak ngasih firman sama perempuan Sunem itu. Dia hanya datang aja makan, tapi makannya pasti dia penuh penguasaan diri lah ya. Kalau makannya rakus, perutnya gendut, itu jelas itu hamba. Si perempuan Sunem tuh nggak bilang, ini bukan hamba Tuhan, makannya rakus gitu, perutnya gendut. Bagaimana? Enggak mungkin ya. Jadi ini jelas Elisa itu seorang yang penuh penguasaan diri, dia ada aura, katakanlah begitu ya, aura Elohim, aura Yahweh lah. Sehingga perempuan itu Sunem bisa ngerti ini hamba Tuhan nih, hamba Elohim. Ya, demikian juga kita nggak harus, bukan berarti khotbah, gaya hidup yang menyebarkan aura harum Kristus itu membagi firman itu. Dirubah dulu konsepnya ya. Orang yang khotbah di mimbar itu belum tentu bagi firman. Kenapa? Cek dulu motivasinya juga. Lihat dulu hatinya. Mau ngapain dia khotbah di mimbar? Untuk apa dia? Mau cari makan? Hah? Mau apa? Nipu-nipu, perpuluhan ngomong buat sulung macam-macam. Jangan dulu dibilang dia. Jangan-jangan dia pun nggak pernah baca Alkitab itu tuntas, Kejadian, Wahyu. Ini mah waktunya saya untuk bicara terus terang ini. Udah waktunya nih. Ini yang orang-orang yang khotbah keliling ke sana sini mimbar ini belum tentu dia bagi firman. Tapi orang yang hidup di dalam Kristus, memberikan aura bau harum Kristus, ini orang ini nih yang bagi firman. Nah, pelayanan Elisa sekali lagi dia bukan hanya firman. Elisa bilang demikianlah firman Tuhan, enggak hanya itu aja.
tapi dia juga ngasih makan. Berkali-kali tuh dia ngasih makan sebenarnya. Yang ada maut dalam kuali itu kita kemarin. Nah, jadi ini murid-murid Yesus pernah dia menolak tanggung jawabnya untuk ngasih makan sama orang. Ingat ya, tugas Imam Melkisedek, tugas kita di zaman ini, ngasih firman, dengan maksud saya pengertiannya bukan khotbah ya, ngasih firman dalam pengertian gaya hidupnya itu bau Kristus yang dibagikan. Bukan cari masalah, bikin rusuh aja, ya enggak begitu. Gaya hidupnya begitu. Yang kedua, ngasih roti juga. Sekali lagi ya, enggak salah. Dan Kristen kan kalau ini udah biasa ini, ngasih firman dapat amplop, itu kan modelnya kan. Enggak gitu. Imam aturan Melkisedek, dia harus kasih firman, kasih juga roti. Nanti gimana Tuhan? Aku dari mana dong duitnya? Kalau makanya Yesus tanya, apa yang ada sama kamu? Ini cuma 5 roti 2 ikan aja sini. Diberkati, jadi mujizat. Oh, itu nyata. Kami pun belajar karena kami pun pelayanan mahasiswa dulu itu. Bukan dulu ya, sekarang juga belajar begitu. Pelayanan mahasiswa, pelayanan misi ya. Kita aneh juga kok, kita ternyata bisa. Ada berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Sedikit yang kami miliki, tapi bisa. Pelayanan misi ke sana kemari. Bawa mahasiswa sekian banyak dan sebagainya. Ya. Mujizat. Apa yang ada aja ya. Ya memang yang paling terkenal itu sebenarnya George Muller. Dia pelayanannya, dia seorang yang saya bilang tadi, gerakan teologi dispensasi itu apa, brethren itu saudara semua. Dia mereka menolak sistem klergi ya, apa J.N. Darby itu tadinya dia gereja, dia orang Inggris 1825. Dia tadinya pendeta Anglikan, gereja Anglikan orang Inggris toh. Dia menolak itu. Ini sistem salah ini. Dia turun dan dia membangun sistem saudara, semuanya saudara, persis yang dibilang itu. Jangan ada seorang pun di antara kamu mau jadi berotoritas gitu, apalagi minta uang apa sebagainya. Enggak. Istilah J.N. Darby, C.H. Pember, Mackintosh, yang saat ini yang paling kita kenal paling George Muller. George Muller itu dia bangun pelayanannya pantiasuhan. Ya. Ada kurang lebih 10.000 anak itu dikasih makan. George Muller modalnya condang-kul doang, hanya masih berdoa. Makanya dia bilang pahlawan iman. Berdoa saja. Bahkan kadang-kadang di taksir itu ada, ini George Muller ini uang masuk bisa apa, pound sterling itu berapa juta pound sterling dalam setahun. Ngasih makan 10.000 orang. Hitung aja kalau sekarang, kalau tiap orang makan 10.000 satu hari, 3.000. Belum nanti makannya, pakaiannya apa semuanya, sabun-sabunnya apa semua. George Muller itu pelayanannya. Sekali waktu dia pernah nggak ada makan. Terus semua yang di pantiasuhan duduk, meja panjang itu, buka semua piring. Nggak ada. Buka piring, berdoa. George Muller berdoa. Ketika dia berdoa, amin, langsung pintu diketuk. Ada bertruk-truk orang bawa gandum. Akhirnya makanlah mereka. Begitulah mujizat-mujizat George Muller itu. Ministrinya firman dan roti. Itu ministrinya Yesus. Imam Melkisedek. Kan contohnya nih murid-muridnya pernah coba. Ngelak ya. Coba dulu kita lihat ini. Ini lucu juga emang nih. Di Matius pasal yang ke 14 ya. Ayat 15 saya baca ya. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu, katanya. Kaget itu muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya gimana, kita aja makannya belum jelas. Kadang-kadang kesibukan itu membuat muridnya nggak makan. Bukan karena sampai kelaparan nggak ada makanan, bukan. Itu karena sibuknya. Murid ini dengan Yesus itu 300 orang tuh mana kemana, desa ke desa. Kadang-kadang dikerumunin orang, nggak sempat makan. Terus Yesus bilang, mereka nggak perlu pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Langsunglah
Protes mereka. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, dan terjadilah mujizat itu. Mujizat itu terjadi ketika murid-murid nggak ngelak tanggung jawab. Kamu harus beri makan. Cobalah dalam dunia kekristenan. Kami sedang belajar pelayanan holistik dan terus belajar. Sudah kami jalankan, tapi terus kami belajar. Pelayanan holistik yang kami maksud itu seluruhnya, whole, kebutuhan manusia, firman, roti. Belajar memberikan firman dan roti. Jangan ngomong firman atau berharap. Ini dalam dunia kekristenan udah rusak itu. Udah begitu. Itu bukan sistem Elohim. Bukan sistem Imam Melkisedek. Itu sistem Imam nggak tahu. Harun bukan. Nah, nggak tahu lah. Sekali lagi ya, saya nggak bilang bahwa seorang yang melayani tidak boleh menerima uang. Paulus pun menerima uang. Sekali, bukan bentuk gaji, bukan juga bentuk ancam-ancam perpuluhan lah, buat sulung lah, macam-macam lah. Nggak ada itu. Ya, itu semuanya nggak tahu dari kedagingan manusia itu semua. Makanya dunia ini, sistem itu, dunia kekristenan itu, Rasul jangan bilang, jangan kau mengasihi ini, sistem ini, kosmos ini, dunia ini. Sebab apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah yang ada dalam dunia kekristenan itu, kosmos sistem. Jangan kau ikuti itu. Ya. Bahkan Yesus bilang, aku nggak berdoa untuk dunia, tapi aku berdoa untuk mereka yang kau berikan padaku. Jadi pelayanan kita intinya kesimpulannya ya harus belajar sebagai imam aturan Melkisedek. Kita ini imam aturan Melkisedek ya. Nggak ada suku-suku Lewi, ada itu ngawur itu. Itu orang yang nggak ngerti apa-apa itu. Emang dasar cinta uang aja, memang dasar perampok. Benar, saya mesti terus terang bilang perampok, bukan saya. Yohanes 10 yang bilang begitu, bukan saya. Kalau mau marah sama apa, kenapa kok saya udah melayani Tuhan kok dibilang perampok lagi. Udah melayani Tuhan, ngajarin perpuluhan, buat sulung, dibilang perampok. Betul, itu bukan saya ngomong itu. Yohanes 10 itu bilang. Kalau mau melayani sebagai imam, aturan Melkisedek, belajar memberikan firman dan roti. Kamu, kata Yesus, harus beri mereka makan. Dengan cara bagaimana Tuhan? Ini cuma ada 5 roti, 2 ikan. Sini, aku akan bikin mujizat. Kami mengalami juga itu, mujizat-mujizat itu. Kalau kita mau. Ya tapi gini deh, saya mesti kasih tahu lah ya gini. Umat pilihan Tuhan memang dia apa? Ditaruh oleh Tuhan hati. Haus akan kebenaran firman Tuhan, dia haus akan gimana ya? Dia rindulah memberi. Gak ada keinginan mau memperkaya diri atau cari untung dari pelayanan atau enggak ada itu. Umat pilihan Tuhan, ya, pasti di batinnya Tuhan taruh itu. Kerinduan kalau bisa. Makanya kita bilang adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima ada bahagianya, ada enaknya. Tapi Alkitab bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan misi daripada imam konteks perjanjian baru ini, imam-imam menurut aturan Melkisedek adalah memberi. Baik firman maupun roti. Jadi saya rasa kesimpulannya bagaimana? Ya belajarlah. Sebagai imam-imam aturan Melkisedek, kita umat pilihan Tuhan belajar ya memberi. Kalau nanti nggak ada Tuhan, kamu cuma 5 roti 2 ikan, nah, itu serahkan aja kepada Yesus. Kami belajar itu terus sampai sekarang. Mujizat tetap selalu ada ya. Bagi kita umat pilihan Tuhan yang memang mau memberikan firman dan roti dalam pelayanan kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.